Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan share mencoba untuk menginstal HyperOS ROM Eropa, region Eropa yang kemarin sudah dirilis ya. Di Poco F5 saya coba dari ROM Indonesia ya, 14.0.6 TMR IDXM. Saya coba install ROM HyperOS EEA tanpa PC, tanpa TWRP, tanpa UBL ya. Jadi pakai trik rename ROM yang kata teman-teman sih bisa, dan ini mau saya coba install HyperOS Poco F5 pakai trik rename ROM. Jadi di sini saya cuma mencoba saja ya. Kalau kalian pengen coba ngikutin tutorial ini silahkan saja. Kalau nggak mau coba masih takut-takut ya nggak usah coba, kalian tunggu saja sampai untuk HyperOS region Indonesia dapat update ya. Karena sementara ini yang region Indonesia Poco F5 belum ada update. Sementara masih region Eropa atau EEA terlebih dahulu. Yang jelas ini saya cuma mau share saja, cuma mau membuktikan saja apakah install HyperOS ROM EEA itu bisa pakai trik rename di device Poco F5 dari ROM Indonesia ini ya. Jadi seperti biasa trik rename ROM pakai dua recovery ROM. Ini saya sudah download ROM recovery. Yang pertama adalah ROM pancingan, ROM region Indonesianya yang latest. Sementara ini kan yang latest versi 14.0.6 ya, TMR IDXM, dan ROM tujuan Marble EEA HyperOS versi 1.0.4.0 ya. Tujuannya mungkin bisa Eropa, kalau ada yang global bisa global, terserah ya, tujuan sembarang ya. Ini sudah saya coba download dan ada beberapa catatan penting kalau kalian mau melakukan trik rename ROM ini ya. Catatan penting yang harus kalian perhatikan ya. Jadi kalau kalian mau mungkin melakukan trik rename, mau coba ikutin trik rename ROM ini, pastikan kalian tonton video ini, jangan di skip ya. Ada penjelasan yang wajib kalian ketahui. Jadi secara teori trik rename ROM atau pindah ROM itu bisa dilakukan kalau versi Android patch-nya itu lebih tinggi. Jadi misalkan di sini ya, saya di ROM Indonesia, Android Security Update, Android Security-nya itu di Oktober 2023. Kalian bisa pindah ke ROM yang lain, misalkan ke HyperOS, manakala security update-nya itu lebih tinggi daripada Oktober. Misalkan kalau di ROM EEA setahu saya itu kan security update-nya ada di November ya, bulan 11 ya. Nah itu bisa pakai trik rename. Tapi kalau sama setahu saya nggak bisa. Apalagi kalau lebih rendah ya, misalkan dari Oktober ini kemudian kalian mau pindah ke ROM yang Android Security Patch-nya itu di Agustus misalkan ya, itu nggak bisa. Nanti tulisannya error timestamp atau cap waktu. Itu karena ini servernya mendeteksi kalian downgrade Android Patch-nya ya, Android levelnya ya. Kalau downgrade Android Security itu nggak bisa, tapi kalau up bisa. Nah itu catatan penting. Kemudian ya, ini kan pindah ROM, saya coba pindah ROM ke region Eropa, walaupun nanti nggak mereset HP ya pada ininya. Setelah pindah ROM ke HyperOS nanti nggak ke reset sih HP-nya, tapi ada kalanya ada sistem yang crash karena pindah region, itu bisa saja terjadi ya. Jadi misalkan kalau nanti ada yang crash, launchernya crash, kemudian sistemnya crash, itu solusinya adalah reset HP. Salah satu solusinya adalah mereset HP. Catatan penting yang lain ya, setelah kalian pindah ke HyperOS Eropa, kalian belum tentu bisa balik lagi ke Indonesia pakai trik rename ROM, belum tentu bisa. Bisa andaikan ROM Indonesianya nanti patch Android-nya, security-nya itu lebih tinggi. Sekali lagi ya, lebih tinggi. Misalkan ROM Eropa HyperOS itu security-nya di November, kemudian Indonesia ada update HyperOS security-nya di Desember. Nah kalian baru bisa ya. Jadi HyperOS Eropa pindah ke HyperOS Indonesia bisa, karena security-nya lebih tinggi. Tapi kalau security-nya lebih rendah, misalkan kalian sudah up ke HyperOS Eropa, kemudian pengen balik lagi ke MIUI 14.0.6, ini ya nggak bisa pakai trik rename, nggak bisa karena security update-nya masih di Oktober. Bisa kalau kalian sudah UBL. Kalau UBL itu bisa kalian pakai Mi Flash Tool, pakai ROM Passboot, install ROM Passboot ROM Indonesia ini lewat PC. Oke, mungkin itu beberapa catatan penting ya, yang ya terserah kalian mau nyimak atau langsung kalian ke step trik rename-nya, terserah sih ya. Yang penting yang jelas saya sudah menjelaskan. Kalau masih kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar.
Langsung saja kita mulai untuk trik rename-nya ya. Jadi kalian masuk ke file manager. Di sini ada dua ROM ya, ROM latest sama ROM tujuan, ROM latest Indonesia. Karena kalian di ROM Indonesia sama ROM tujuan. ROM latestnya itu nggak harus 14.0.6 ya. Mungkin kalau nanti ada update 14.0.7, kalian pakai yang latest 14.0.7. Sekali lagi, ini saya berada di MIUI 14.0.6. Jadi walaupun kalian sudah berada di latest, tetap wajib download recovery yang latest juga ya untuk pancingan. Ini ROM tujuannya 1040 UMR ya. Oke. Yang ROM latest ini, ROM pancingannya ini kalian rename. Misalkan more rename jadi A. Ini a.zip. Kemudian oke. Oke, yang ini nggak usah di rename. Oh ya, ini ROM-nya kalian taruh di luar sini saja ya. Kalau kalian download langsung dari HP kan biasanya ada di folder download ya. Kalian pindahkan dari folder download, taruh di luar ya, biar nanti gampang, biar cepet. Ya, trik rename-nya ini adalah cepet-cepetan ya. Jadi sebelum kalian nanti update atau pakai trik rename ini harus cepet, nanti harus cepet, wajib cepet. Setelah kalian rename, masuk ke setting atau setelan di about phone paling atas ini, kemudian di MIUI version gini. Kalian tap 3 titik di kanan atas. Di sini belum ada choose update package ya. Kalian tap beberapa kali angka 14-nya sampai muncul additional update fitur on. Kalian tap 3 titik di kanan atas. Kalian pilih choose update package ya. Yang nomor 2 ini ya, choose update package. Kemudian di sini kalian pilih yang Poco F5 gini, Poco F5. Ini ganti ke list dulu gini. Oke, nah kalian pilih yang a.zip. Nah, sebelum kalian pilih, kalian harus bisa cepet ya. Jadi nanti setelah pilih a.zip, kalian langsung masuk ke file manager lagi buat kalian rename ya. Yang a.zip ini kalian ganti b.zip, kalian rename b.zip. Sedangkan ROM tujuan kalian rename jadi a.zip ya. Oke, jadi di sini kalian pilih tadi kan gini. Tap 3 titik, choose update package. Kalian pilih Poco F5 gini, cari a.zip-nya ya, pilih a.zip, langsung kalian masuk ke file manager, langsung rename lagi ya. Jadi harus cepat. A.zip masuk ke file manager lagi, yang a.zip ini kalian rename jadi b.zip. Yang ROM tujuan Eropa rename jadi a.zip. Oke, langsung balik lagi ke updaternya ini. Ini masih getting info ya. Oke, masih getting info. Nanti ada tulisan. Nah, saat getting info ini mungkin ada beberapa yang bisa your device will update, ada beberapa yang error. Ada yang error tidak dapat verifikasi. Kemungkinan tidak dapat verifikasi, kemungkinan ROM latestnya itu ada update ya, jadi nggak bisa verifikasi. Kemudian kemungkinan kalian salah ROM pancingannya, mungkin ada update jadi nggak bisa verifikasi. Nah, ini kan bisa langsung saja di update seperti ini, update. Oke, ini updating, masih updating. Nah, kalau misalkan proses updating ada muncul error timestamp atau cap waktu, itu biasanya nggak bisa karena Android security-nya lebih rendah tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Error timestamp atau error cap waktu itu nggak bakalan bisa. Jadi nggak usah diterusin kalau kalian mengalami error cap waktu atau timestamp, ya udah nggak usah diterusin. Kalau kalian pengen tetap install yang HyperOS ya pakai PC UBL dulu. Bisa pakai TWRP, bisa pakai Mi Flash Tool kalau sudah ada ROM fastbootnya. Nah, di sini ada updating berjalan ya 2%, berarti bisa ini. Artinya ini bisa, harusnya bisa. Tinggal tunggu saja, mungkin agak lama prosesnya ini sampai 100%, ada verifikasinya lagi nanti, jadi ditunggu saja yang sabar. Sekali lagi, nggak semua pengguna Poco F5 itu kedepannya itu bisa pakai trik rename ini ya. Mungkin tahun depan Januari mungkin sudah nggak bisa lagi. Ya, ada beberapa faktor, misal security-nya sudah update, security-nya lebih rendah dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya bulan depan atau beberapa bulan kemudian trik ini nggak bisa dipakai, ya udah nggak usah dipakai. Bisanya berarti cuma lewat PC UBL dulu, atau kalian bisa nunggu update resmi ya, update OTA-nya.
pengguna di Indonesia kan belum dapat update Tota HyperOS, bisa nunggu saja. Oh ya, untuk trick rename ini biasanya hanya bisa dilakukan di ROM-ROM di luar ROM Cina ya. Kalau kalian mungkin mau rename ke ROM Cina, itu nggak bisa. Pernah saya coba di Poco F5 belum sih ya, tapi di Poco F3 itu nggak bisa. Jadi saya coba rename ke ROM Cina, ROM tujuannya itu ROM Cina nggak bisa. Jadi error terus walaupun sudah di web data, walaupun sudah di reset, balik lagi ke ROM global, nggak bisa ke ROM Cina. Begitupun sebaliknya. Jadi ini khusus ROM global saja. ROM global itu ya di luar ROM Cina. ROM global itu ya Eropa, yang global itu sendiri, India, kemudian Indonesia. Jadi di luar ROM Cina. Kalau berputar seputar ROM global bisa ya ini ya. Asalkan dia tadi security, Android security-nya lebih tinggi ya, baru bisa pindah ROM. Kalau security-nya lebih rendah, lebih bulannya lebih mudah ya nggak bisa pakai trick rename. Oh ya, waktu choose update package itu kalian butuh koneksi internet ya, bisa wifi, bisa koneksi di kartu, pakai data terserah ya. Yang jelas waktu choose update package tadi butuh koneksi internet. Oke, ini tunggu saja sampai selesai. Nanti kalau sudah hampir 100% saya lanjut lagi. Ini saya skip dulu sampai nanti menginjak ke 100%. A few moments later. Ya, sudah sampai di 98%. Sebentar lagi 100%. Oke, synchronize dulu ya. Ini ya. ROM-nya sama ROM yang MIUI 14-nya disinkronkan sama ROM HyperOS Eropanya. Mudah-mudahan bisa, harusnya bisa ini ya. Sudah sampai tahap sini harusnya bisa. Dan biasanya nanti nggak perlu reset, tapi apapun bisa terjadi ya. Siapa tahu nanti wajib reset ya, mau nggak mau harus reset. Finalizing. Oke, sudah selesai. Kalian tinggal tap di reboot now. Langsung saja kalian reboot now. Oke, restart dulu. Nanti biasanya langsung masuk ke home screen. Mudah-mudahan nggak masuk ke recovery ya. Biasanya sih kalau up itu nggak masuk ke recovery. Loading di logo Poco. Tunggu saja. Mudah-mudahan loading sampai di 3 titik. Mudah-mudahan. Ini masih mencoba. Oh ya, ini 3 titik. Powered by Xiaomi HyperOS. Oke, mantap. Berarti bisa ya ini ya. Ini sudah loading di boot animasinya HyperOS. Ini mantap ini. Berarti sudah sukses pindah ke HyperOS Eropa atau EEA. Pakai trik rename ROM tanpa UBL. Harusnya tanpa UBL ya, tanpa TWRP, tanpa root, tanpa pakai PC ya. Hanya pakai trik rename ROM dengan catatan. Ada beberapa catatan tadi yang sudah saya sebutkan agar sukses pindah ROM ke HyperOS ini. Oke, sudah masuk ya, tanpa reset, nggak ada reset HP ya. Oke, di loading pertama biasanya ya loadingnya agak nge-lag. Kita cek apakah ada yang crash. Ini masih ada nyendat-nyendat dikit. Langsung saja cek di settings. Kemudian oke, tampilannya sudah berubah ya, about phone. Ya, sudah di Xiaomi HyperOS 1.0.4.0 UMR EUXM. Poco F5. Androidnya Android 14, mantep coy. Seperti ini ya, Android 14 ya. Oke, sip sukses. Kita cek update successful dan di sini ada beberapa perubahan watch view-nya ya, global estetik bla 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 bla. Oke. Ya, sip, berhasil ya.
Install HyperOS region Eropa di device Poco F5 menggunakan trik rename ROM. Bisa pilih klasik atau with app drawer. Oke, nanti bisa super folder, bisa super widget. Ini mantep ini. Super widget. Nah, seperti ini. Oke, sip ya. Sip. Nggak perlu mereset HP. Tapi sekali lagi kalau misalkan ada crash, misalkan launcher crash, setting sistem crash dan lain-lain, kalian salah satu jalannya ya wajib reset HP ya. Tapi kalian amankan dulu. Kalau reset HP itu nanti internal storage-nya akan terhapus, aplikasi game-gamenya akan terhapus semua kalau reset HP. Kalau misalkan ada crash ya mau nggak mau reset HP. Jadi untuk file-filenya misal foto kalian pindahkan dulu ke misal ke flash disk pakai OTG ya. Ini kan nggak ada microSD. Kalian pindahkan ke flash disk. Kalau ada komputer kalian pindahkan ke komputer. Kemudian aplikasinya atau gamenya ya mau nggak mau download ulang. Itu saja sih ya kalau mau reset HP. Kalau mau reset HP bisa lewat setting atau setelan boot phone. Di sini ada factory reset. Kalian erase all data saja ya. Erase all data nanti akan mereset HP-nya. Aplikasinya terhapus semua, internal storage-nya terhapus semua. Itu kalau misalkan ada crash ya, launcher, setting dan lain-lain. Kalau nggak ada crash, aman dipakai, sinyal aman, semuanya aman, ya udah pakai saja HyperOS ini di Poco F5. Kalian nggak usah khawatir yang lainnya ya. Jadi pakai saja kalau memang nggak ada masalah. Dan sekali lagi setelah kalian pindah ke HyperOS yang Eropa ini, kalian nggak bisa langsung pakai trik rename balik lagi ke MIUI 14 Indonesia, nggak bisa ya, karena tadi Android security levelnya itu kan lebih rendah ya. Ini Android security-nya di November 11 kan, November. Sedangkan yang MIUI 14 Indonesia di Oktober tadi. Nggak bisa balik lagi ke MIUI 14 Indonesia. Kecuali kalau nanti yang ROM Indonesianya sudah ada update HyperOS ya. Dengan security update-nya mungkin di Desember itu baru bisa ya kalian pakai trik rename ya, karena security-nya lebih baru. Atau mungkin kalau security-nya sama November mungkin bisa juga kali ya. Saya belum pernah coba kalau security update-nya sama. Mudah-mudahan bisa. Oke, jadi seperti ini dulu ya share dari saya ini cara pindah atau install HyperOS ROM EA region Eropa di Poco F5 tanpa OBL, tanpa root, tanpa PC, tanpa TWRP ya. Sukses 100%. Silakan kalau kalian mau coba silakan ikuti tutorial ini, jangan di skip ya. Kalau kalian nggak mau coba, takut misalkan takut bootloop, takut heartbreak dan lain-lain, nggak usah dicoba ya. Kalian tunggu saja dapat notifikasi update saja. Nggak tahu kapan, mudah-mudahan secepatnya dapat yang region Indonesia dapat update HyperOS Poco F5-nya. Silakan kalian tunggu kalau memang kalian nggak mau coba atau takut mencoba pakai trik rename ini. Lebih aman kalau kalian nggak usah coba. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.